Viral sebuah diskusi atau debat yang akan dilakukan antara Ustadz Ahlul Bidah dengan Harry Pras dan ustadznya. Secara umum, pihak Harry Pras membantah berbagai syubhat dan khurafat, sementara pihak Ustadz Ahlul Bidah justru membelanya. Banyak Ustadz Salafi mengkritisi debat ini, karena mereka beranggapan tidak ada manfaatnya berdebat dengan Ahlul Bidah. Karena itu, banyak ulama Salafi sepakat bahwa dalam debat ini, Harry Pras dan timnya berbicara atas nama pribadi mereka sendiri dan tidak membawa nama Salafi. Jangan debat dengan Al-Bid'ah, kecuali kalau memang orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Dia munaqasyah, tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan hawa nafsu. Itu boleh bagi siapa? Orang yang alim, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh Al-Bid'ah. Memang dia orangnya. Syekhul Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang alim yang menguasai semua disiplin ilmu. Yang penting bukan debat, kita mendakwakan semua manusia ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Itu yang paling penting dalam dakwah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nggak penting debat, itu nggak penting, tinggalkan. Udah. Dia mau ngomong caci maki, mau fitnah, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mendakwakan dakwah yang hak kepada umat ini. Dalam Islam, kebenaran tidak diukur dari kepintaran seseorang berbicara, banyaknya hafalan, atau tingginya gelar keilmuan. Kebenaran hanya diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Meskipun sebagian dari mereka terlihat alim, pintar berbicara, fasih berbahasa Arab, menguasai ilmu nahwu, syaraf, balagha, bahkan hafal banyak kitab, semua itu tidak otomatis menjadikan mereka berada di atas kebenaran. Banyak ulama ahlu sunnah menegaskan bahwa ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, menambah ketundukan kepada sunnah, dan menjauhkan dari bidah. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang hanya menjadi alat untuk membenarkan hawa nafsu dan mempertahankan kesalahan. Inilah yang sering terjadi pada Ustadz Ahlul Bidah. Mereka pintar, cerdas, dan lihai berdalil, tetapi ilmunya tidak membawa mereka kepada ketaatan yang benar. Justru ilmu tersebut digunakan untuk mencari-cari celah, takwil, dan permainan logika agar bidah yang mereka lakukan terlihat seolah-olah benar dan memiliki dasar. Ketika satu dalil dibantah, mereka akan mencari dalil lain. Ketika hujah dipatahkan, mereka beralih ke kias, logika, atau cerita-cerita karamah. Karena itulah, berdebat dengan ahlul bidah bukan perkara ringan. Hukum berdebat dengan mereka tidak sama bagi setiap orang. Bagi ulama ahlus sunnah yang kokoh ilmunya, memahami syubhat bidah, dan memiliki tujuan membela kebenaran serta melindungi umat, maka berdebat bisa menjadi boleh atau bahkan wajib. Inilah yang dilakukan oleh para imam salaf ketika muncul penyimpangan yang membahayakan akidah umat. Namun bagi orang awam atau penuntut ilmu yang belum kuat, berdebat dengan ahlul bidah bisa menjadi makruh bahkan haram. Karena seringkali orang awam kalah bukan karena kebenaran lemah, tetapi karena ia tidak siap menghadapi kepintaran yang digunakan untuk membela kebatilan. Banyak orang yang awalnya berniat membantah bidah, justru pulang dengan hati yang ragu terhadap sunnah. Lebih berbahaya lagi, ahlul bidah biasanya tidak mencari kebenaran. Mereka mencari pembenaran. Jika satu hujah menghantam mereka, mereka tidak tunduk, tetapi berpindah ke hujah lain. Mereka tidak berhenti sampai apa yang mereka yakini terlihat benar, walaupun harus memutar dalil dan menabrak pemahaman para sahabat. Para salaf berkata bahwa syubhat itu lebih cepat masuk ke hati daripada keluar. Karena itu mereka melarang duduk lama, mendengar atau berdebat dengan ahlul bidah bagi orang yang belum kokoh ilmunya. Menjaga agama lebih utama daripada merasa hebat karena menang debat. Tidak semua ahlul bidah harus dilayani dengan perdebatan panjang. Sebagian cukup dijelaskan sunnah secara singkat dan tegas. Jika mereka menerima, itu kebaikan. Jika mereka menolak dan tetap membangkang, maka meninggalkan mereka lebih selamat bagi agama. Karena terlalu sering berdebat, justru mengangkat nama mereka dan memberi panggung bagi bidah.